Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi bersama saya di channel Hamon Class. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas melanjutkan ya materi terkait transformasi. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas refleksi dan juga translasi ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas rotasi atau perputaran ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan rotasi ya? Rotasi adalah sebuah bentuk ya, transformasi ya, perubahan bentuk yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi yang perlu diperhatikan saat rotasi itu adanya sebuah titik yang menjadi acuannya, yaitu sebuah titik yang tetap ya. Jadi titik tersebut tidak akan berubah ya pusatnya kalaupun berputar gitu, kalaupun benda itu berputar. Seperti contoh ini pada perputaran roda ya. Jadi titik pusatnya ini tidak akan berubah, jadi tetap di situ walaupun nih sekeliling itu berputar gitu. Itu namanya sebuah titik yang menjadi acuan ya, titik yang tetap begitu, atau pusat rotasi. Nah, titik yang tetap ini itu disebut dengan pusat rotasi begitu. Oke ya. Jadi ini ya, titik yang ini nih yang saya tanda ini ya, itu merupakan titik pusatnya ya, atau porosnya ya, dimana tidak akan berubah gitu. Nah, besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Misal nih sebelah ini ya, titik 6 itu adalah titik awalnya ya. Kemudian ini jari-jari ini ya, kan bentuk jari-jari ini, anggap aja jari-jari ini itu dirotasikan hingga di titik ini. Nah, ini hasil rotasinya. Nah, ini sudut ini itu kan membentuk sudut nih ya. Setiap perputaran ini membentuk sudut. Nah, sudut ini itu disebut dengan sudut rotasi begitu. Kemudian kemudian beberapa benda dapat berotasi ya, dengan pusat rotasinya berada di benda itu sendiri. Sebagai contoh ya, ini ada gambar bumi ya. Jadi sebuah bumi ini punya pusat rotasi yang ini, garis ini ya. Nah, ini tuh kan berada di dalam bumi. Jadi pusat rotasi itu bisa di dalam, bisa di luar gitu kan. Nggak harus di luar gitu. Jadi bisa di dalam benda itu sendiri gitu. Nah, suatu benda jika bisa dirotasikan ya sebesar kurang dari 360 dan hasil dari bayangannya itu sama dengan gambar aslinya ya, itu maka bisa dikatakan bahwa benda tersebut itu memiliki simetri putar ya gitu. Jadi suatu benda yang memiliki bayangannya itu sama dengan gambar awalnya, maka benda tersebut memiliki simetri putar. Kemudian gambar di atas itu juga menunjukkan segi 6 ya, yang beraturan, yang memiliki 6 bentuk yang sama jika diputar dirotasikan ya. Karena segi 6 setelah diputar kurang dari 360 derajat bentuknya sama seperti semula, maka segi 6 memiliki simetri putar ya. Jadi mengapa sih kurang dari 360 gitu? Karena kalau sama dengan 360 itu sudah dipastikan memang sama. Karena benda yang awalnya semisal nih ini ya, awalnya ini diputar sebesar 360 derajat ya, akan kembali lagi ke bentuk semula, maka dipastikan sama gitu. Makanya yang menjadi ketentuannya bahwasanya benda tersebut itu memiliki simetri putar atau enggak itu ketika memang kurang dari 360 ya. Karena kalau sama dengan itu pasti sudah pasti sama gitu. Oke.
Oke. Kemudian rotasi ya, tadi kan merupakan salah satu bentuk transformasi ya yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi garis besarnya ya, sebuah rotasi itu pasti memiliki sudut relevasinya, sudut rotasinya gitu, dan juga memiliki titik yang sama. Nah, ini ada gambar ya, sebuah trapesium ya, siku-siku, di mana titik awalnya, gambar awalnya itu yang gambar merah ini, kemudian dirotasikan ya searah jarum jam ya, itu sebesar sudut ini yang ditunjukkan, namanya sudut rotasinya. Jadi putar gitu kan, kemudian ini adalah sebagai pusatnya, ini adalah sudut rotasinya gitu. Nah, yang warna biru merupakan hasil dari bayangan setelah dirotasi gitu. Lalu cara menentukan besaran sudutnya ya, sudut rotasinya itu gimana? Yaitu dengan memperhatikan titik awalnya ya, titik sampelnya. Semisal nih ada titik P ya, titik P. Setelah hasil rotasi ternyata bendanya itu jadi begini. Nah, ini titik P nya itu kan di sini nih. Nah ya, nah kita tarik dari titik P awal, tarik ke titik sudutnya, titik pusatnya ya. Begitu pula sama P bayangannya, ditarik ke titik pusatnya. Nah, karena kan bentuk garis nih, kita tarik sudutnya. Nah, baru kita ukur berapa besar dari rotasi tersebut gitu. Itu cara menentukan besar sudut rotasi. Tuh, oke. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, dimana ini menjadi acuan kita ya saat mengerjakan rotasi begitu. Nah, dimana di sini ada beberapa kolom, yaitu titik koordinat ya, kemudian pusat rotasi, ada sudut rotasi dan juga arah rotasi dan bayangan hasil rotasi. Nah ya, yang perlu kita pahami bahwasanya ketika nih kita mempunyai titik awal X, Y ya, lalu ketika dirotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah ya, searah jarum jam, itu hasil bayangannya itu adalah Y, min X. Y Y, min X. Nah, berarti ketika titik awalnya 2,4, maka hasil bayangannya ya jadinya Y, min X, Y nya 4 ya, maka sini 4, min X, X nya awalnya 2, jadinya min 2. Nah, ini adalah hasil bayangannya. Oke, karena ini kurang jelas ya teman-teman. Nah, kemudian ketika sebuah titik X, Y ya, ini yang tadi ya masih sama jawabannya, ini harusnya Y, min X. Oke. Kemudian ketika sebuah titik X, Y ya dengan titik pusatnya 0,0 dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu jawabannya min Y, X. Harusnya min Y, X, min Y, X ya. Maka ketika ada sebuah angka 7,5, ini berbeda soal ya teman-teman. Oke, anggap aja ini soalnya itu titik awalnya 2,4 ya, pakai soal yang sama ini 2,4, kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka jawabannya min 4, X nya 2. Oke. Kemudian ketika ada sebuah titik 7,5 dirotasikan terhadap 0,0 dengan sudut rotasinya 180 ya berlawanan arah jarum jam.
berlawan arah jarum jam itu jadinya min X, min Y harusnya. Min X, min Y. Nah, maka ketika ada titik 7,5 maka jadinya min 7 ya, min 5. Karena ini X, ini Y. Hasilnya harusnya itu min X, berarti ya ini min 7, min Y, berarti min 5 ini. Oke, untuk berikutnya sudutnya itu 180 derajat searah. Kalau ini searah, maka jawabannya itu harusnya min X, min Y, jadi sama ya, karena hasilnya sama gitu posisinya, kalaupun searah maupun berlawan tuh sama titiknya, karena emang lurus kan kayak gini kalau 180 derajat. Nah, misalnya titik awalnya di sini nih ya, ini titik pusatnya. Bentar yang lebih jelas lagi ya. Misalnya ada sebuah bangunan ya, titik pusatnya ini. Nah, ini kan dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik ini. Maka kalaupun dia mau searah jarum jam, dia juga akan berhenti di sini. 180 nih. Kalaupun mau berlawanan lewat sini, itu pun juga sama. Hasil bayangannya di sini. Makanya ketika dirotasikan sebesar 180 ya, baik yang searah jarum jam maupun berlawanan, hasilnya juga sama, min X, min Y. Ya, sama kayak yang ini nih. Oke. Kemudian ini ya, berlawanan arah jarum jam sebesar 180, maka jawabannya min X, min Y. Itu ya teman-teman, cukup mudah gitu. Oke, nah ini adalah kesimpulannya ya, maksudnya kayak catatan ya yang bisa kalian hafalkan dan pahamin. Kalau misal udah paham dan hafal ya terkait konsep ini, insya Allah dalam mengerjakan rotasi itu pun juga mudah. Nah, di sini ada dua pusat ya, jadi ada pusatnya 0,0 ya, dan juga ada pusat A, B. Nah, A, B itu sebuah koordinat ya, kayak misal nih pusatnya itu 1,2 gitu, atau pusatnya itu min 2,1 begitu. Nah, kalau yang sebelumnya kita contohkan itu kan pusatnya 0,0. Nah, gimana sih caranya gitu kan, kalau semisal pusatnya A, B. Nah, cara mencari bayangannya itu dengan rumus X, A ya, X, A cos alpha ya, min Y min B sin alpha plus A gitu. Nah, dimana X nya itu adalah titik awal ya, yang mau kita rotasikan gitu. Tapi X nya, kemudian Y nya itu Y aksennya itu dengan rumus X min A sin alpha plus Y min B cos alpha plus B. Nah, ini udah saya tuliskan ya, bisa dicatat oleh teman-teman. Kemudian juga ini ada rangkuman ketika dirotasikan terhadap pusat 0,0. Nah, di sini ada rotasi positif ya, atau yang berlawanan jarum jam. Kemudian juga ada rotasi negatif di mana searah jarum jam. Nah, di sini ada rotasi 90 derajat, 180, 270 gitu ya. Dan juga ada 360. Jadi, teman-teman bisa dicatat ya, dan dihafalkan dan dipahami begitu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.